Salam adik-adik teruna, salam kakak-kakak layan, selamat bersekutu kembali. Saya Om Rutu perlu menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal penting untuk diperhatikan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Pertama, siapkanlah hati dan pikiran kita sekalian dengan bersaat teduh. Yang kedua, siapkan Alkitab, persembahan, alat-alat tulis yang dibutuhkan, dan pastikan baterai dan kuota data pada HP laptop adik-adik sekalian cukup untuk beribadah dari awal hingga selesai nanti. Kemudian, tentukan tempat yang tepat. Jangan beribadah sambil menonton TV, bergurau, sambil main game, berkegiatan sosmed, makan minum, atau berjalan-jalan dan pindah-pindah tempat. Ikutilah dengan tertib dan hikmat guna beribadah tertuju hanya kepada Allah sepenuhnya. Yang keempat, persembahan yang dikumpulkan diserahkan oleh adik-adik sendiri kepada orang tuanya masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Terakhir, ikutilah setiap rangkaian kegiatan ibadah dengan teratur dan benar. Baik, tema ibadah kita hari ini tanggal 9 Mei tahun 2021, manusia yang dipulihkan. Mazmur akan kita baca nanti secara bersama-sama, pasal 117 ayat 1 sampai 2. Dan pembacaan Alkitab terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Kakak-kakak layan yang ambil bagian pada hari ini, selain saya Om Brutu, ada Kak Mary untuk pelayan firman kelas EK. Dan ada Kak Amel untuk pelayan firman kelas D. Baiklah adik-adik, jika segala sesuatunya telah disiapkan, mari kita memulai ibadah kita. Hendaklah masing-masing mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Masing-masing saat teduh di tempat. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik teruna, hendaklah momen-momen yang indah dalam hidup jangan membuat terlena atau terbuai berlama-lama. Demikian pula, meski menjalani pengalaman buruk sekalipun, jangan menjadikan kita terpana yang berlarut-larut serta berkepanjangan. Mari kita jadikan momen-momen penting itu sebagai teropong untuk menatap masa depan dan batu pijakan untuk mempersiapkan diri menuju masa depan yang indah. Mintalah selalu pimpinan Tuhan. Adik-adik teruna dan kakak-kakak layan teruna, tak terasa telah kita lalui selama 1 minggu, dan kini kita bersekutu kembali memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus yang selalu baik dan teramat baik. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita persembahkan ibadah kita hari ini. Mari menghadap Tuhan, mengajak bangkit berdiri kita seluruhnya dengan mengangkatkan dan mengingat hari ini adalah hari yang mulia. Pujian kita dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah pimpinan Roh Kudus yang memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Roh yang kudus. Bapa dalam surga, biarlah hati kami masing-masing, adik-adik kami yang berada di rumah, di tempat masing-masing juga, dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita, dan seluruhnya tidak ada yang tidak diberkati dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk adik-adik sekalian. Sekarang saatnya kita buka Alkitab masing-masing. Mari kita buka Mazmur 117 ayatnya yang pertama dan kedua untuk kita ikuti dan simak bersama-sama. Om Brutu akan bacakan dari sini dan adik-adik sekalian dapat mengikutinya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik teruna, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita kembali buka Alkitab dari Perjanjian Lama, Ulangan 30, pasal 30, ayatnya yang pertama dan ke-6 sampai ke-6. Kita serahkan tubuh, roh, dan jiwa kita seturut kehendaknya. Kita sambut firman dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 364, ayatnya yang pertama dan ayat 4. Berserah kepada Yesus. Kita nyanyikan. Baik, sebelum firman Tuhan ini dibacakan, Om ajak kembali kita bangkit berdiri seluruhnya untuk berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk diurapi oleh firman-Mu yang hidup itu, supaya iman kami disegarkan, diperbaharui, bahkan dapat semakin teguh ya Tuhan. Pimpinlah ya Roh Kudus untuk memberikan kami pemahaman dan pengertian yang benar, supaya kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri dengan tafsiran kami yang mungkin dapat salah, karena Roh Kuduslah yang menolong kami, sehingga kami dapat dan dimampukan untuk membaca dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, Om akan bacakan dari sini firman Tuhan
dan kita ikuti secara bersama-sama, dan masing-masing kita menyimak dari Alkitab tadi yang sudah disiapkan, yang telah dibuka. Ulangan pasal 30 ayatnya yang pertama sampai dengan 6. Firman Tuhan demikian, pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah terhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sejauh itu firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk adik-adik sekalian. Kelas kita segera akan dibagi dua, yaitu kelas Eka dan Dwi, yang nantinya akan dilayani oleh Kak Mary dan Kak Amel. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 9 Mei 2021. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Brutu yang terambil dari kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Yaitu tentang bangsa Israel yang berhenti di perbatasan Sungai Yordan, dataran Moab. Adik-adik tahu enggak apa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ada yang tahu apa yang kira-kira yang terjadi setelah mereka sampai di suatu tempat? Tuhan membuat seluruh bangsa di dunia terkagum-kagum oleh karena perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Kira-kira apa yang adik-adik tahu? Ya, Tuhan membuat satu keajaiban selain keajaiban dan mujizat yang Dia lakukan di Mesir ketika membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, adalah ketika Tuhan membelah Laut Merah untuk dilewati bangsa Israel bersama Musa menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Adik-adik yang kekasih, di sepanjang perjalanan yang melelahkan dan sangat lama, begitu banyak hal yang dilakukan atau yang dirasakan, dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanannya. Tapi Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan memimpin mereka dari seberang laut
di berau, sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan Sungai Yordan di dataran Moab. Adik-adik, dalam perjalanan yang begitu jauh dan begitu lama, ada banyak hal yang mereka alami. Ada banyak hal yang mereka lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Adik-adik yang kekasih, ketika mereka tiba di perbatasan Sungai Yordan di dataran Moab, Nabi Musa dan seluruh bangsa Israel berhenti dan berkemah di sana. Sebentar lagi mereka akan tiba, mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu menurut firman Tuhan. Adalah negeri yang benar-benar negeri yang Tuhan pilih untuk bangsa pilihannya, untuk umat kesayangannya. Kenapa harus kakak bilang umat kesayangannya? Karena bangsa-bangsa itu banyak melakukan hal yang membuat Tuhan sakit hati. Tetapi Tuhan begitu menyayangi mereka, Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan tetap menuntun, memelihara, menjaga, membimbing, dan memenuhi segala kebutuhan mereka di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Adik-adik yang kekasih, Tuhan begitu menyayangi mereka. Walaupun mereka sangat menyakitkan hati Tuhan, tapi Tuhan tidak menghitung semua itu. Karena Tuhan ingat janji Tuhan terhadap nenek moyang mereka, yaitu janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Adik-adik yang kekasih, setelah tiba di dataran Moab, mereka berkemah di sana dan beristirahat. Kemudian Musa menegaskan tentang nasihat yang penting untuk mereka dengar, untuk mereka tahu, untuk mereka lakukan nanti ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian Allah, yaitu di Kanaan. Yaitu bahwa Tuhan memberitahu terutama kepada generasi muda dari bangsa Israel, yaitu generasi yang lahir setelah Tuhan mengikat perjanjian bersama Musa di atas Gunung Sinai. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan sudah lakukan bersama Musa di atas Gunung Sinai. Hanya orang tua mereka yang sudah mati di sepanjang perjalanan itu yang mengetahui itu. Jadi Musa mau menegaskan kepada generasi muda ini apa pentingnya hukum, perintah, ketetapan Tuhan yang harus mereka tahu, yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari setelah mereka berada di tanah perjanjian. Yaitu Musa menegaskan bahwa mereka harus tahu bahwa Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh pertolongan terhadap umatnya yang setia. Nah, di sini Musa mau mengatakan bahwa umat yang taat, umat yang setia kepada Tuhan dan mau melakukan semua perintah, ketetapan, hukum-hukum Tuhan akan diberkati dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadinya, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan sosialnya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga, memelihara. Tetapi jika ada bangsa yang tidak taat, bahkan tidak mau melakukan apa yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan perintahkan, maka sudah pasti mereka akan mendapat hukuman berupa kutukan. Adik-adik yang kekasih, Abraham menitik beratkan terhadap kesetiaan, terhadap ketaatan. Jika umat Israel setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan dengan sukacita akan memimpin, akan memberkati, akan menolong mereka dalam hal apapun. Ketika semua bangsa yang Tuhan serahkan, ketika mereka berbuat dosa terhadap Tuhan, Tuhan akan kembalikan, Tuhan akan panggil kembali untuk bersatu
tinggal di tanah yang Tuhan sudah janjikan. Nah, adik-adik yang kekasih, Tuhan tidak pernah menghitung kesalahan yang mereka lakukan di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa Tuhan tidak menghitung semua itu? Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat pilihannya. Karena mereka adalah umat pilihan, umat kesayangannya. Dan dia sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati semua keturunan Abraham dimanapun mereka berada. Adik-adik yang kekasih, apa hubungannya dengan kita saat ini? Kita manusia Israel rohani, ya, dikatakan begitu, yaitu manusia yang umat Tuhan yang tidak merasakan bagaimana perjalanan bangsa Israel secara jasmani ketika mereka berjalan di sepanjang padang gurun itu. Kita adalah juga manusia Israel rohani yang Tuhan pilih. Kita adalah umat kesayangannya. Adik-adik yang kekasih, Tuhan Allah akan mengubah setiap hati yang rindu untuk pertolongan Tuhan. Nah, kita juga di saat ini diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan diri kita untuk berpaut kepada Tuhan dengan sesungguhnya, dengan seutuhnya, tanpa separuh-separuh. Tuhan ingin dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perintah Tuhan juga berlaku terhadap kita, bukan cuma sama bangsa Israel secara jasmani, sama generasi Israel secara jasmani, tetapi kita juga, generasi Israel secara rohani. Tuhan juga ingin mendengar perintah, melakukan perintah, menjalankan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma bangsa Israel yang harus melakukan, kita juga bangsa umat Kristen yang Tuhan sudah pilih untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Adik-adik, seorang murid yang malas, suka buat onar, suka buat gaduh, malas masuk kelas, tidak pernah taat perintah guru, suka membuat teman-teman merasa tidak nyaman dalam kelas, itu disebut murid yang nakal, ya adik-adik. Nah, suatu saat dia dipanggil oleh guru BP. Ketika dia berada dalam ruangan BP itu, dia sangat takut. Kenapa dia takut? Karena adik-adik pasti merasakan kalau adik melakukan kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, pasti adik-adik dibawa ke ruangan BP. Itu kakak juga pernah merasakan bagaimana kalau kita sudah berada dalam ruangan BP. Jadi kadang-kadang adik-adik itu rasanya apa yang kita lakukan itu maunya kita bilang tidak, biar segera tidak masuk ke sana. Karena kita sudah tahu akibatnya. Nah, anak murid ini pun tahu akibatnya. Kenapa dia harus dipanggil dan dia sekarang berada di sana. Nah, adik-adik, ketika ditanya sama guru BP, kenapa kamu harus berada di ruangan ini? Kenapa kamu harus berada di depan saya? Dia mengatakan, saya disuruh wali kelas untuk menghadap Bapak. Nah, guru BP-nya bilang, kira-kira kamu tahu apa alasannya wali kelas kamu menyuruh kamu ada di sini? Dasar dia anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang kepala batu, kalau orang Sumba bilang ya, kepala batu. Dia menjawab seenak udelnya. Dia bilang, tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa kesalahan saya.
Dia tidak pernah merasa selama ini, selama dia ada di lingkungan sekolah itu, sudah menyakitkan guru kelasnya, sudah menyakitkan hati teman-temannya dengan kata-katanya, dengan perbuatannya yang menyakitkan itu. Tapi dia tidak merasa melakukan itu. Nah, guru BP-nya bilang, saya tidak perlu banyak bicara sama kamu. Ini ada surat, sampaikan kepada orang tuamu, dan bilang ke orang tuamu menghadap kepala sekolah hari besok. Adik-adik yang kekasih, apa yang terjadi ketika orang tuanya membaca surat panggilan untuk mereka menghadap kepada kepala sekolah? Dia akan dikeluarkan dari sekolah. Kakak pernah menjadi orang tua dan kakak pernah merasakan bagaimana perasaan kedua orang tua yang anaknya akan dikeluarkan, yang mereka tidak tahu ketika ada di luar sekolah itu anaknya sungguh-sungguh nakal dan sungguh-sungguh menyakitkan hati guru-gurunya. Dan kakak merasakan itu. Adik-adik yang kekasih, kedua orang tuanya menghadap kepala sekolah. Dan ketika sampai di kepala sekolahnya bilang, silahkan Bapak Ibu tanda tangan surat ini karena anak Bapak dan Ibu sudah tidak lagi kami terima di tempat ini. Adik-adik, saat itu ibunya hampir pingsan. Karena apa? Di saat sulit, kemana, sudah mau hampir kenaikan kelas, sekolah mana yang mau menerima dia? Apakah dia harus berhenti lagi setahun, terus setahun lagi baru sekolah, terus dari mana biaya itu? Itu yang dipikirkan ibunya. Akhirnya mereka berdua sebelum ke kepala sekolah tadi, mereka berdoa agar anaknya itu cepat berubah. Adik-adik yang kekasih, anak itu dipanggil oleh kedua orang tuanya, kemudian dinasihati, maukah kamu berubah? Dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Kalau kamu tidak berubah, berarti kamu akan menerima resiko kamu dikeluarkan, dan resikonya kamu juga, Bapak Mama, tidak akan menyekolahkan kamu. Itulah yang menjadi pergumulan dia. Apakah dia mau kembali bertobat dan mau kembali menjadi anak yang turut, anak yang mau mendengar, mau melakukan semua apa yang dikatakan oleh guru-gurunya, atau dia tetap dengan kenakalannya. Akhirnya dia mau bertobat dan dia berjanji bahwa dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru-gurunya dan dia akan mau tetap menjadi anak yang penurut dan taat. Nah, adik-adik yang kekasih, sebagai teruna Kristen, adik-adik diminta untuk menjadi contoh dan teladan bagi sekitar kita, terutama bagi teman-teman di lingkungan sekolah. Adik-adik yang kekasih, bukan cuma menjadi teladan, tetapi kita juga adalah contoh hidup yang membawa teladan Kristus yang sudah menolong kita, yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Adik-adik yang kekasih, sebagai teruna Kristen, adakah adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Apakah adik-adik sudah menerapkan semua perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik? Apakah adik-adik sudah setia membaca Alkitab, berdoa setiap hari, membantu ibu, membantu ayah? Apakah adik-adik sudah melakukan itu? Adik-adik yang kekasih, dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Adik-adik kan SMP ini ya, berarti adik-adik sudah dari TK, SD, SMP, adik-adik sudah melalui banyak persoalan, terutama persoalan dalam
keluarga dan persoalan di sekolah, ya. Kalau persoalan di sekolah adalah bagaimana belajar yang baik, begitu banyak mata pelajaran, bagaimana kita memanage cara belajar kita supaya kita bisa mempelajari, membaca semua buku supaya kita menjadi pintar, seperti itu ya. Kemudian kalau masalah yang di dalam rumah tangga, yaitu ketika ibu kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan rumah, apakah kita mau bantu ibu atau bagaimana? Nah, adik-adik yang kekasih, pingin enggak diberkati Tuhan? Adik-adik mau enggak diselamatkan oleh Tuhan? Kalau adik-adik ingin diselamatkan oleh Tuhan, maka marilah kita bersama-sama turut dan taat perintah Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh hati, tanpa separuh-separuh. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, tetapi Tuhan adalah pegangan hidup kita. Pelihara hati kita agar tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia, Tuhan itu kudus, Tuhan itu penolong, Tuhan itu penyayang. Marilah kita juga melakukan hal yang sama yang Tuhan lakukan, karena kita adalah teladan Tuhan. Lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, supaya hidup kita menjadi berkat buat lingkungan kita, sekolah kita, dalam keluarga kita, dan hidup kita pribadi. Di tengah-tengah pergaulan adik-adik, pasti ada hal yang tidak mengenakan. Oleh sebab itu adik-adik, kakak minta kesetiaan Tuhan yang Tuhan lakukan sama kita di sepanjang hidup kita, di sepanjang hidup adik-adik, bukan hal yang mudah adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan melakukan semua itu karena kasih-Nya kepada kita. Dia sungguh mengasihi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita mengalami hal yang buruk. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri dalam kegelapan dunia, dalam kegelapan dosa. Tapi Dia akan menyelamatkan kita dengan caranya yang sungguh penuh kasih. Oleh sebab itu adik-adik yang kekasih, marilah kita taat perintah Tuhan dengan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita penuh berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang kekasih, Tuhan kita penuh dengan kasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang ada 5 minggu yang lalu yang kita sudah peringati kematiannya, kebangkitannya. Itu adalah contoh bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia tidak main-main dalam kehidupan kita. Bayangkan adik-adik, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus semua dosa kita, supaya kita menjadi anak yang taat dan setia kepadanya. Adik-adik yang kekasih, maukah kita berpaling dari jalan yang sudah kita lakukan, yang salah di mata Tuhan, dan kita melakukan hal yang baik yang Tuhan kehendaki? Maukah kita bertobat dari kejahatan dan tingkah laku kita yang menyakitkan hati Tuhan dengan setia dan taat kepadanya? Adik-adik yang kekasih, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan kesetiaan-Nya di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati adik-adik dalam kehidupan setiap hari. Marilah kita memberikan diri dan hidup kita dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Semoga firman Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan Yesus menjaga dan pelihara kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, adik-adik teruna sekalian, ketika terjadi 2 hal kontroversial yang sangat berbeda, yakni kutuk dan berkat.
lalu diperhadapkan kepada umat, dan umat menjadikan sadar dalam hati sehingga berbalik kepada Tuhan serta mendengarkan suaranya, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Sebagai sebuah respon kita terhadap pemberitaan firman Tuhan ini, hendaklah perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Kita angkatkan Kidung Keesaan 593 ayat 1 dan 2, perubahan besar. Terima kasih adik-adik sekalian. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Tundukkan kepala dan adik-adik di rumah juga ikut berdoa di dalam hati kalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Bahkan Engkau begitu setia. Kasih setiamu tidak terukur panjangnya, besarnya, dan lebarnya Tuhan. Bahkan seringkali kami tidak setia, namun Engkau tetap setia. Ya Allah, kami bersyukur untuk pemberitaan firman yang sudah kami dengar, untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi ini, di rumah kami masing-masing. Bila Tuhan Engkau berkenan dengan ibadah yang kami lakukan ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu boleh mengisi kekosongan jiwa kami boleh bertumbuh menjadi teruna-teruni yang semakin hari mengasihi Kristus lebih dari apapun, dan kami menjauhi dosa, kami menghindari hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi manusia yang dipulihkan di dalam Tuhan. Tapi kami terbatas Tuhan, kami seringkali lemah, kami seringkali jatuh di dalam dosa yang sama. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami melalui firman-Mu, menolong kami melalui orang tua kami, teman-teman kami yang baik, yang benar hidup dalam Tuhan, supaya kami tidak mudah jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa. Dalam doa syafaat ini kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, begitu banyak berita yang terjadi akhir-akhir ini di dalam setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Satu persatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk saudara-saudara yang ada di NTT yang terkena musibah, badai siklon kemarin Tuhan, untuk pemulihan-pemulihan setiap ruang-ruang publik dan juga bahkan setiap warga di sana Tuhan, bantuan-bantuan yang dikirim itu semua boleh terdistribusikan dan boleh dipakai secara tepat, menolong setiap saudara-saudara kami di NTT sana ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk musibah yang baru saja terjadi, untuk para korban kapal selam KRI Nanggala 402 Tuhan. Kami tidak mengenal mereka, tapi kami ikut bersama-sama berduka Tuhan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Biar Tuhan menolong setiap keluarga yang ditinggalkan, baik para istri maupun keluarga besar mereka, anak-anak mereka. Tuhan tolong satu persatu supaya mereka juga boleh tetap melihat kebaikan Tuhan dalam peristiwa ini, dan Tuhan menolong dalam kehidupan mereka selanjutnya, dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin kami,
Bapak Presiden Joko Widodo dan juga setiap aparat negara baik dari pusat sampai daerah. Tuhan, satu persatu Tuhan berkati, jauhkan mereka dari godaan untuk berkorupsi, untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang pemimpin. Biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil itu boleh hanya untuk kesejahteraan dari masyarakat, dari setiap orang yang ada di negeri ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami di PB Maranatha Denpasar, setiap pelayan-pelayan dan juga para hamba Tuhan, baik presbiter, majelis, diaken, dan juga pendeta, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh saling melayani satu sama lain, dan dari gereja ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah kota Denpasar kami ini Tuhan. Dan setiap permasalahan yang ada di dalam gereja kami itu boleh menyadarkan kami untuk kembali terus melihat tentang kebaikan Tuhan, bahkan memandang salib Kristus. Biarlah kami, jika ada di antara kami yang jauh daripada Tuhan, melalui gereja ini kami boleh kembali kepadamu, kami boleh hidup benar, hidup kudus, sebagaimana hidup seorang murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Pelkat Persekutuan Teruna kami, wadah di mana Tuhan sudah menempatkan kami, baik teruna, teruni, SMP, SMA, dan juga para pelayan. Tuhan, berkatilah setiap masing-masing kami, baik teruna dan juga kakak layan. Biarlah ibadah-ibadah yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan yang sedang direncanakan maupun akan dilakukan, Tuhan berkati, agar itu bisa menjadi kebaikan bagi seluruh anggota Pelkat Persekutuan Teruna. Berikan hikmat-Mu bagi setiap kakak-kakak layan dan juga pengurus, supaya sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan dan bertanggung jawab. Dan Tuhan berikan ide-ide kreatif yang berasal dari kebenaran firman Tuhan untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi adik-adik teruna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk masa muda adik-adik kami. Tuhan yang tahu bagaimana pergumulan sedang mereka hadapi, tantangan mereka sebagai seorang siswa di dalam masa pandemi ini. Berikan kekuatan bagi adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka tetap boleh semangat, tidak patah semangat Tuhan. Mereka boleh tetap belajar dengan tekun, karena mereka tahu ini akan berguna untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, jauhkan daripada adik-adik kami ini pergaulan yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Ajarkan terus para teruna kami ini Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja mereka boleh mendapatkan hidup yang kekal dan boleh mendapatkan jaminan kemenangan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari-hari kami ke depan, selama 1 minggu ke depan, biarlah kami boleh terus berjalan di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, di atas semuanya kami mohon ampun atas salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami alaskan doa sembahyang ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik teruna, kini saatnya kita semua untuk memberikan persembahan syukur kita sambil menyanyikan Gita Bakti 78, ayatnya yang pertama, Yesus Kristus sumber hidup. Kita akan nyanyikan.
Berutu undang kita kembali berdiri, mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita ini. Kita berdoa, ya Tuhan, sebahagian daripada apa yang telah kami terima daripada-Mu sebagai berkat, kami serahkan kembali ya Tuhan, untuk memperbesar kerajaan-Mu. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi dupa yang harum dan bermanfaat bagi kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan rasa syukur kami, persembahan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna IHMPT 9 Mei 2021. Biarlah segala pujian, persembahan, dan ucapan syukur kita dalam ibadah hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Dia mampukan kita dalam menghadapi badai topan kehidupan di dunia ini. Adik-adik sekalian, mari kita serahkan dan kita ikuti firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Namun sebelumnya kita akan mengangkatkan pujian dari Kidung Jemaat 440 ayat pertama dan kedua sebelum doa berkat nanti. Kita angkatkan pujian ini. Adik-adik yang kekasih, kembalilah ke kehidupanmu masing-masing dengan melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita di sepanjang kehidupan kita. Jadilah pelaku-pelaku firman yang setia dan taat kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, amin, amin. Mohon sabaran adik-adik sekalian sejenak untuk mendengarkan warta teruna. Pertama, selamat hari Minggu. Mari om dan kakak-kakak layan lainnya mengundang minggu depan adik-adik kita tetap setia untuk bersekutu kembali dalam IHMPT. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna IHMPT minggu depan akan dilaksanakan via YouTube. Zoom dilaksanakan hanya sekali dalam sebulan pada minggunya yang terakhir. Itu untuk adik-adik maklumi. Sekali lagi, kami seluruh kakak-kakak pelayan teruna GPIB Maranatha Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu. Mari bersaksi, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai-Mu.